Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan membahas tentang contoh sistem e-bisnis dalam suatu perusahaan serta bagaimana relasi bisnis tersebut dalam bentuk diagram. Dalam hal ini, saya contohkan sistem e-bisnis dalam suatu perusahaan yaitu Indomaret. Indomaret adalah jaringan minimarket waralaba di Indonesia yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomaret sangat mudah ditemukan di berbagai daerah seperti perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai Indomaret ini didasarkan pada moto mudah dan hemat. Merek minimarket Indomaret dipegang oleh PT Indomarko Prismatama. Awal dibukanya Indomaret bertujuan untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari oleh karyawan pada tahun 1988 di Ancol, Jakarta Utara. Dengan dibukanya gerai pertama ini, perusahaan ini kemudian tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Hasil investigasi dari berbagai macam orang dan karyawan mendapatkan kesimpulan bahwa masyarakat cenderung memilih untuk berbelanja di gerai modern atas dasar kelengkapan produk, kualitas produk, dan harga yang bersaing dan suasana yang lebih nyaman. Customer Relationship Management. Pada bagian ini, kita akan menjumpai rangkaian proses yang menghubungkan antara suatu perusahaan dengan pelanggannya. CRM atau Customer Relationship Management merupakan konsep yang biasa dipergunakan dalam mengatur strategi untuk membangun dan menjalin hubungan yang efektif antara perusahaan dengan pelanggannya, supaya tercapai kepuasan pelanggan dan mendapatkan loyalitas dari pelanggannya. Proses ini terkait tentang penanganan pesanan pelanggan, pengelolaan data dan informasi seputar pelanggan, pengelolaan kebutuhan pelanggan, analisa karakteristik dari pelanggan sampai dengan perilaku dari pelanggannya. Indomaret. Dalam proses transaksi jual beli di Indomaret, terdapat dua tipe pelanggan, yaitu pelanggan yang membeli secara langsung dan pelanggan yang membeli secara online. Pelanggan yang membeli langsung akan mendapat langsung ke minimarket untuk membeli produk yang diinginkan, lalu membayar langsung dan meninggalkan minimarket tersebut. Sementara itu, pelanggan yang membeli online, pelanggan mencari produk yang diinginkan melalui katalog minimarket tersebut dan melakukan pembayaran secara online. Setelah itu, toko akan mengemas barang yang dibeli dan mengirimkannya kepada pelanggan tersebut. Berikut ini merupakan contoh dari tampilan web atau katalog dari minimarket Indomaret yang dapat diakses oleh pelanggan. Kemudian, Product Design Management atau PDM. Seperti yang kita ketahui bersama, adanya e-bisnis menggunakan internet, pelanggan dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan produk. Barang yang dibeli oleh customer melalui offline maupun online dengan menggunakan aplikasi tertentu akan tercatat dalam sistem yang terhubung dengan pihak marketing perusahaan secara otomatis. Pihak marketing dapat melihat barang jenis apa yang paling laku dan barang jenis apa yang kurang diminati. Dari situ, pihak marketing dapat mengambil keputusan terkait pemberian diskon promosi dan lain sebagainya. Pihak marketing juga dapat melacak member dari supermarket dari Indomaret tersebut terkait barang apa yang paling sering dibeli pelanggan tersebut, sehingga pihak marketing dapat mengatur agar barang jenis itu dapat dimunculkan di beranda aplikasi customer sebagai barang yang mungkin diminati oleh customer atau pelanggan. Selain itu, pihak marketing juga dapat menambahkan display barang yang sedang populer dalam aplikasi membernya. Secara umum, fungsi sistem ini adalah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pihak marketing dalam mengambil keputusan. Kemudian, sistem operasional akan membuat data dan informasi yang diperlukan untuk dilaporkan kepada pihak manajemen pusat. Pihak manajemen akan mendapatkan informasi dalam bentuk laporan jadi yang berisikan data yang dibutuhkan dari divisi-divisi dalam perusahaan. Setelah perusahaan mengetahui produk-produk semacam apa yang dipesan pelanggannya beserta spesifikasi dan kuantitasnya,
maka perusahaan harus mulai menjalankan rangkaian proses perencanaan sumber daya yang dibutuhkan untuk dialokasikan dalam proses produksi. Supply Chain Management. Rangkaian proses manajemen pengadaan bahan-bahan mentah yang biasa digunakan perusahaan dengan melakukan pemesanan kepada para pemasok atau supplier biasa dikenal dengan istilah Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management berkaitan dengan perusahaan dengan mitra bisnisnya atau pemasok yang menerapkan konsep B2B atau business to business. Di sini menjelaskan bagaimana sistem bekerja berkaitan dengan supplier dan kebutuhan stok barang. Dalam sistem yang dijalankan dalam minimarket Indomaret, memungkinkan supplier untuk mengakses dan mengecek stok persediaan dalam gudang Indomaret. Hal ini bertujuan agar produk tidak sampai kosong dan sistem dirancang bahwa setiap supplier akan memiliki akun sendiri dan dari pengguna akun tersebut, supplier dapat terhubung dengan informasi tentang persediaan produk dari minimarket Indomaret sehingga dapat memperkirakan kapan harus mensuplai kembali produk Indomaret. Tugas dari inventory control Indomaret meliputi menyalurkan produk dari ke setiap cabang Indomaret atau toko, memesan produk yang diperjualbelikan kepada produsen, mengontrol barang di toko agar tidak terjadi overstock, dan mengontrol barang yang masuk di toko dan menjaga agar barang yang ada di toko tidak terjadi inflasi harga barang. Kemudian yang terakhir, Enterprise Resource Planning. Konsep aplikasi e-bisnis dalam kategori ini secara utuh mengintegrasikan proses-proses yang berkaitan dengan aktivitas manufaktur produk atau jasa dan aktivitas-aktivitas pendukung lainnya seperti permasalahan keuangan, administrasi, dan sumber daya manusia. Ketika persediaan atau stok produk dari Indomaret hampir kosong, maka sistem komputer di minimarket tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada divisi operasional untuk melakukan pengadaan barang dan mengirimkan pemberitahuan kepada supplier untuk menyiapkan pengiriman produk setelah disetujui oleh manajer operasional. Pihak Indomaret menggunakan program inventory barang dan program kasir menggunakan POS atau point of sale dengan spesifikasi yaitu mendata setiap transaksi secara lengkap dan detail sehingga dapat menjumlahkan hasil penjualan pada saat itu ataupun dapat dipilih dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua dapat menggunakan cek persediaan barang dimanapun secara acak. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi tindakan kecurangan dari pihak karyawan dan pelanggannya. Dan yang keempat, laporan penjualan usaha tersebut dapat diketahui secara online dan real time. Melalui sistem tersebut, maka supplier akan langsung bisa mengirimkan produk ke toko minimarket Indomaret. Dalam penggunaan sistem POS atau point of sale itu tidak luput dari peran dari kasir. Kasir memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu bertujuan untuk menginputkan data dari penjualan. Kedua, memiliki peran sebagai pengaktifasi dari member customer. Dan yang ketiga adalah melakukan pembayaran dari pihak customer. Barang yang dibeli customer atau pelanggan melalui kasir akan terhubung langsung dengan inventory system, kemudian secara otomatis mengurangi data persediaan yang terdisplay dalam sistem inventory. Selain melakukan pembelian langsung, customer juga dapat membeli secara online melalui aplikasi. Dalam aplikasi ini, customer juga dapat mendaftarkan diri menjadi member dan melakukan aktivasi melalui kasir. Customer atau pelanggan yang menjadi member akan mendapatkan berbagai keuntungan dalam berbelanja offline maupun online. Namun, customer atau pelanggan itu tidak diharuskan menjadi member untuk memakai aplikasi ini. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak pelanggan atau customer melalui aplikasi yaitu pelanggan akan mendapatkan pemberian diskon secara langsung. Pelanggan juga dapat melakukan pembayaran secara online dan juga melakukan pembelian secara online. Keuntungan menjadi member adalah pelanggan dapat membayar secara cash on delivery dalam pembelian online. Pelanggan juga mendapatkan harga spesial dalam setiap pembelian dan fasilitas free delivery dalam nominal pembelian tertentu. Pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan akan terekam dalam sistem melalui kasir dan akan secara otomatis menambahkan data dalam data penjualan. Sistem ini akan secara otomatis merincikan barang yang terjual dan barang yang tersisa di gudang,
beserta besarannya dalam nominal uang, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan bahan untuk pembuatan laporan keuangan. Marketing dapat memberikan informasi terkait kebijakan target penjualan di masa mendatang, sehingga pihak operasional dapat menentukan strategi yang efektif untuk mendukung pihak marketing. Melalui sistem ini, pihak operasional dan marketing dapat saling bertukar informasi tentang bagaimana karakteristik pelanggan, tentang produk yang disukai, atau produk yang paling banyak dibeli oleh pelanggan. Kemudian, pihak operasional dapat melakukan pengadaan barang ulang berdasarkan produk tersebut dengan mengirimkan pemberitahuan kepada supplier untuk menyiapkan pengiriman produk.